Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Yuk saksikan. Kompol Haji Jumanto SHMH, Wakapolres Tanjung Balai, sampaikan tausiah Kamtibmas, ajak jamaah, untuk selalu bijak dalam beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang pagi hari ini masih kita terima. Kita datang ke masjid ini, insyaallah tadi ringan langkahnya kita bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah di Masjid Al-Ihsan ini. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang lebih takwa lagi. Selawat beriring salam kita sampaikan hari baik kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita kelak menjadi hamba-Nya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Terima kasih hormat kami kepada Ayahanda Ketua BKR serta pengurus dan jajaran yang berkenan bersedia menerima kami. Ketua Dewan Masjid Ayahanda Dadni, mohon maaf masih terlambat, insyaallah sebentar lagi sampai, dan rombongan Bapak Ibu, orang-orang tuaku, para jemaah rahimakumullah. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kami, tentu saya akan menyampaikan beberapa informasi, beberapa situasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dan bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri sesuai dengan tugas dan amanah kami selaku anggota Polri, Polisi Republik Indonesia Kota Tanjung Balai. Saya Wakapolres datang bersama Pak Kasatbimas, Pak Udin, kemudian Babin Kamtibmas. Bapak Ibu jemaah Allah, kita bicara memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Kalau kita mengaku umat Muhammad, Rasulullah SAW tidak asing lagi dengan yang namanya tertib. Kita sudah diperintahkan dalam Al-Quran untuk sholat itu adalah salah satu untuk menertibkan manusia. Ketika kita mendengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, siapakah itu, siapakah dia, di manakah dia, bagaimana kita bisa mengenal itu? Kita ucapkan dua kalimat syahadat itu, tentu kita akan lebih dekat, akan lebih kenal, akan lebih cinta, akan lebih sayang kepada Rasulullah. Tentu kita akan perintahnya, yaitu sholat. Dengan sholat 5 waktu 17 rakaat, kita pasti akan tertib. Yakin tertib. Setelah kita sholat tertib, bisa rukun 5 itu kita kerjakan ya, 5 waktu, 13 rukun kita kerjakan dalam sholat. Kita akan lebih dekat lagi, akan lebih tahu lagi, akan lebih cinta lagi kepada Allah kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mungkin puasa Ramadan, Senin Kamis, atau puasa-puasa lain. Kita sudah berpuasa, kita punya rezeki, insya Allah kita akan berzakat, berbagi rezeki kepada tetangga kita. Kita sudah berbagi rezeki, masih ada lebih lagi uang kita akan melihat Baitullah. Itulah rukun Islam yang wajib kita kerjakan, dan itulah pedoman mengarahkan manusia bisa hidup tertib. Kenapa saya sampaikan? Karena hari ini Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, banyak umat Muhammad itu yang memang masih kurang pandai bersyukur. Problem di luar sana yang kami terima laporan pengaduan Bapak Ibu tiap hari ya, banyak sekali. Keluhan apa
Ya salah satu tadi tertib lalu lintas. Masyarakat penuh juga. Di mana polisi kok nggak dijaga, kok nggak ditertibkan ini? Tapi kalau dia orang yang di rumah itu sholat, ya mengerjakan rukun Islam yang kelima itu, dia akan tertib di jalan itu, tidak akan kebut-kebutan, tidak akan ada balap liar di sana. Laporan juga masuk. Kalau teman saya datang dari Medan sana, kadang-kadang WA sebelum masuk sampai jalan Simpang Alter itu, apakah cuman datang kembali gitu ya? Aku gini di klakson ini, bertanya, dan termasuk kita sendiri pun merasa tidak nyaman. Kenapa kita tidak tertib? Apakah dia umat Muhammad? Insya Allah umat Muhammad. Kemudian yang diproblemkan lagi apa? Masalah juga cerita. Pak polisi, Pak Wakaf, kampung kami banyak kali narkoba. Banyak sekali, macam kacang goreng. Ketika kita datangi, ketika kita cek, ketika mau kita amankan, ya, kita di sana butuh namanya saksi, kita namanya butuh bukti. Kadang teman-teman saya, anggota saya, udah kalian datang ke sana, itu saya dapat informasi ini di sana ada anak muda kumpul-kumpul, dicurigai menggunakan narkoba, datang di bawah. Nah, polisi ketika akan menentukan suatu peristiwa pidana itu harus ada bukti dan harus ada saksi, minimal 2 orang saksi. Nah ini kadang-kadang kita tidak temukan, mereka entah di mana makainya, entah di mana, tinggal ngumpulnya, tinggal mabuknya saja di situ. Ya. Nah ketika nanti nggak bisa bukti, nggak bisa ditahan, orang akan lapor oleh polisi. Pak polisi apa itu? Lapor pula, percuma lapor. Kemarin kita lapor sana pun dibawa kantor, pulang juga ada dia. Udah disolok oleh polisi itu. Jadi itulah yang terjadi problem. Ketika kita, dan kita kadang-kadang meminta untuk, yuk ibu tadi melihat sini, jangan saya bapak, janganlah aku jadi saksi, tak elo, aku tak tenang, aku tak enak. Kan malah aku sama dia, nanti diganggunya pula keluarga aku. Itu budak itu agak dogil itu katanya, tidak bersedia memberikan keterangan sebagai saksi. Jadi tanpa ada bisa kerjasama antara orang yang melihat, yang mendengar suatu peristiwa pidana itu, ya kami tidak bisa. Ya. Terjadilah gonjang-ganjing, terjadilah fitnah, terjadilah macam-macam. Tidak tertutup kemungkinan memang benar. Ya, kita akui bahwasanya teman-teman saya yang 300 orang, kami 300 orang ada di Polres Tanjung Balai ini, ya macam-macam juga pikirannya. Ya, ada yang nakal, ya, ada yang dogil, ya, ada juga insya Allah yang masih baik. Nah, kami kalau memang ada anggota kami yang terlibat, ya selama saya di sini sama Pak Kapolres, kami tidak tegas dan tidak tegas. Mungkin ada yang dilihat juga, oh ini kok belum dipecat, kok belum, memang masih dalam proses. Tapi yang sudah fakta, anggota yang terlibat kita sudah putuskan, dan sekarang dia sudah di LP Cimakan. Setelah itu dia akan mendapat vonis lagi nanti hukuman pidana dan bisa diproses juga dalam pengadilan negeri Tanjung Balai. Kita bertindak tegas dan kami juga mohon ketika Bapak Ibu para jemaah ada menyaksikan dan melihat teman-teman kami yang masih mencoba menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya, ya silakan, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Kemudian keluhan-keluhan apa lagi kepada para jemaah rahmatullah, problem di luar sana, persoalan-persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan tetangga, ini juga banyak sekali zaman sekarang. Kalau saya analisa, saya teliti ketika saya interogasi, hanya kita kurang pandai bersyukur tadi, kembali kepada bersyukur. Payah Bapak sekarang, Pak Polisi payah zaman sekarang. Apa payahnya? Sekarang situasi begini sulit. Tapi kalau kita introspeksi kepada diri kita sendiri, kita kadang-kadang dulu tahu HP itu harganya mungkin 200 ribu. Tapi coba kita balik zaman dulu itu, apakah dulu kita HP 200 ribu itu bisa kita beli? Kita tidak bisa beli. Sekarang HP harganya di atas 1 juta, tapi kita punya HP.
Artinya kan Allah itu memberikan rezeki lebih mudah dari dulu daripada sekarang, lebih mudah sekarang daripada dulu. Teruslah seperti itu yang terjadi. Akhirnya apa terjadi? Gara-gara HP dilihat sama suami, istrinya marah. HP ayahnya dilihat anaknya, ayahnya marah. Dan ini peristiwa terjadi, ada yang sedang kita tangani. Anak mungkin menurut ayahnya dogil, jogal dia, ditampar sama ayahnya, berdarah bibir. Marah dia sama ayahnya. Diambil lagi kipas angin, pas lagi kipas itu dipukulnya ayahnya kepalanya. Akhirnya ayahnya melapor, anaknya melapor. Ayahku melaporkan aku, laporkan. Si ayah minta polisi, Pak polisi tahan itu, tangkap anakku untuk mendamaikan kedua pihak ini saja. Sampai kemarin sore saya belum bisa, suruh minta maaf anak. Aku tak ada, aku maaf. Ayah tak tanggung jawab itu. Aku mau melapor juga, aku berdarah ini gitu. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Ya. Bagaimana caranya bisa meredam situasi itu? Yuklah kita datang ke masjid ini. Saya cek, saya tanya tetangganya, pernah dia ke masjid? Ah, tak jual situ, pada Jumat pun tak pernah dia katanya. Jauh dia sama masjid, jauh dia dengan Allah, jauh dia dengan Nabi Allah. Mungkin makan pun dia tak baca bismillah. Bukan cuma satu, banyak. Anak gadis lapor juga, Pak polisi, udah kena tipu aku. Kenapa? Ada arisan kami online, kirim uang. Dari mana hari ini kita masukkan invest 1 juta, ya, nanti 10 hari sekali kita dapat 300.000. Ya, dari langit mana ada bisnis bisa? Kan nggak mungkin. Tanggunglah kalau cuma 1 juta, uangnya ada 5 juta, dimasukkannya 5 juta supaya tambah kelipatannya besar. Harus teliti, harus cerdas, harus jeli ketika kita ikut dalam menggunakan media sosial. Harus bijaksana. Ya. Akhirnya lapor, nggak bisa diungkap. Udah kulaporkan sama polisi, tak tanggapan, tak bisa. Ku tengok ada yang dipanggil kemarin yang begini, dilepasnya. Sudah terima lah itu. Begitulah seterusnya. Curiga mencurigai, fitnah terjadi di sana sini. Sampai tidak percaya sama keping, tak percaya sama lurah, tak percaya terus sampai ke atas. Kita tanpa intervensi, kita tanpa renungkan bahwasanya menggunjing, memfitnah itu adalah dosa. Kita sudah diajarkan kembali kepada Al-Quran. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, kalau kita belajar ngaji sama Ustaz seperti itu. Kemudian sama tetangga pun begitu. Lapor juga. Ini saya ceritakan semua fakta yang terjadi saat ini di lingkungan kita, di wilayah kita, dan ini memang terjadi di mana-mana. Apakah musim, apakah memang latah, tidak tahu. Pak polisi lapor, dibuatnya di statusnya, sudah lewat janda itu katanya. Padahal nggak disebutkan dia juga. Siapa yang disebutkan? Tersinggung dia, gampang tersinggung, lapor. Kita suruh mengungkap juga. Peristiwa-peristiwa persoalan itu semua adalah penyakit hati yang terjadi di lapisan kita, di lingkungan kita semua, di lingkungan kita semua manusia, di lingkungan keluarga polisi pun begitu juga. Itulah yang dihadapi pekerjaan sama polisi. Kadang-kadang polisinya pun di rumah beribut pula dia sama istri, sama anaknya, lagi sama keluarganya, sampai kantor suruh nangani persoalan orang lain. Tambah stres dia. Itulah Bapak Ibu, ya, kami datang untuk sharing, saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan. Ingat mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan itu, insya Allah itu ibadah. Terus terjadi persoalan-persoalan kecil, padahal tugas Polri, tugas polisi Republik Indonesia itu adalah penegak hukum. Alat negara penegak hukum itu ada 4. Yang pertama polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Hakim, kata hakim itu adalah salah satu nama di dalam sifat Allah, Al-Asmaul Husna, Al-Hakim, bijaksana. Dialah yang akan memutuskan suatu peristiwa pidana itu benar, bersalah atau tidak. Karena dari polisi, ketika polisi dilaporkan ada suatu peristiwa pidana, dia cuma cari, dari polisi cari, benarkah seseorang itu melakukan tindak pidana? Benarkah seseorang itu mencuri? Benarkah seseorang itu menggunakan narkoba? Nah, itu tugas polisi mencarinya. Dicarilah, oh ya ini orang A tadi mencuri kompor gas. Benar, tanya saksi. Saksi, benar saudara melihat ini? Benar. Maka orang itu kita sebutlah, dinaikkanlah statusnya oleh polisi, namanya tersangka. Oh, dia upaya tersangkanya. Cukup sampai di situ tugas polisi, membuat seseorang itu menjadi tersangka. Selesai. Setelah itu polisi nyerahkan ke jaksa, penegak hukum lainnya. Pak jaksa, ini tugas kami, ini pencuri, inilah buktinya, ini saksinya, dikirimlah satu berkas. Oh, kau rupanya mencurinya, kata jaksa. Maka jaksa meneliti apa yang dikerjakan polisi. Benarkah? Polisi ngarang-ngarang aja, bukan dia. Mana saksinya? Nggak cukup. Dibalikkan lagi berkasnya. Polisi cari lagi, kurang saksinya. Dia nggak melihat jam berapa dia ngambil gas, kemana dibawanya, kemana dijualnya, kurang, balikkan. Polisi cari lagi. Di mana kan kau jual? Di sini. Terus siapa yang waktu itu kawan sama polisi A? Lengkap, kirimkan lagi sama jaksa. Oh ya benar, kata jaksa. Maka jaksa mempelajari berkas itu, dia akan mengajukan tuntutan. Kalau gitu, kalau udah betul ya kau banyak pencurinya, patutlah banyak kompor gas hilang di Tanjung Balai ini. Kau banyak pencurinya. Ya, maka jaksa meneliti, setelah ditelitinya, oh benar kau, maka dia akan tuntut. Kalau itu kau akan tuntut kau melanggar pasal sekian mencuri kau. Akan dituntut kau nanti di persidangan. Naiklah orang itu statusnya menjadi terdakwa. Sampai di sidangnya terdakwa, ya, polisi dari tersangka, naik jaksa menentukan orang itu menjadi terdakwa. Setelah itu serahkan sama hakim. Pak hakim, kata jaksa, apa itu? Ini pencuri ini akan kutuntut dia sekian tahun. Kau nggak betul jaksa, belum tentu betul itu. Mana saksi-saksinya? Kurang, panggil lagi semua saksi di pengadilan kan. Pak hakim, jaksa, kau hadirkan besok saksinya. Kau hadirkan mana barang buktinya ini. Maka tugas hakimlah akan menuntutnya itu, akan mendakwa dia. Oh, rupanya setelah dihadirkan saksi, barang bukti semua hadir dalam persidangan itu, dipanggil lagi. Yang tadinya dipanggil polisi dipanggil lagi sama jaksa, sama hakim. Hadir persidangan itu tiap hari. Benarkah saudara yang melakukan pencurian itu? Enggak ada Pak hakim, ini bohong ini semuanya. Tapi setelah yakin, hakim menyatakan dia itu adalah pencurinya, maka hakimlah yang akan memutuskan. Jadi salah benarnya itu nanti hakim. Saudara terdakwa, ternyata benar kaulah rupanya pencurinya, ya. Yakin dan percaya atas nama Allah, atas nama ketuhanan yang Maha Esa, maka saudara terdakwa saya jatuhi hukuman penjara 6 tahun. Berubahlah nama orang ini setelah diketuk palunya menjadi terpidana. Nah, itulah kerja penegak hukum itu. Terus pengacara apa tugasnya? Pengacara inilah manusia yang harus mengontrol kerjaan polisi, kerjaan jaksa, kerjaan hakim. Nah, nggak betul itu Pak Hakim. Polisi kemarin itu waktu nangkap dia digebukin itu,
Jaksa nggak benar itu, dia yang mengawasi. Pengacara inilah, lawyer inilah yang mengawasi sampai dia divonis hakim. Hukum kita sudah sempurna, tapi namanya manusia dari alat negara penegak hukum ini, apakah mereka dengan nurani? Wallahu a'lam. Tapi kita serahkan saja kepada mereka, karena itu adalah amanah yang berat. Begitu dia salah, laknatullah, karena mereka semua disumpah. Saya sampaikan ini Bapak Ibu supaya kita jangan ada yang begitu. Kita keserahkan. Mereka sudah pengacara disumpah, polisi disumpah. Kalau saya setiap dapat jabatan disumpah, dulu jadi polisi disumpah. Ya siapa yang melanggar urusan dia nanti pasti ada ganjaran dari Allah. Saya sampaikan. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu yang terjadi, ya, sangat repot kan negara hukum tadi. Dari ceritanya kalau kita jadi saksi aja berapa kali dipanggil tadi, ya? Berapa kali kita dipanggil? Polisi bisa 2 kali panggil, ya? Jaksa nanti bisa 3 kali, hakim nanti bisa 4 kali. Maka hidup ini supaya kita tenang, hindari berurusan dengan namanya hukum. Harapannya apa? Ya kalau ada persoalan-persoalan kecil tadi, ayo kita selesaikan di kampung kita selesaikan lah, yuk. Saling memaafkan, saling memberi maaf. Itu seyogianya. Dan kalau kita kembali kepada undang-undang Allah yang tertinggi, Al-Quran, ya, itu yang paling sempurna. Itulah undang-undang di dunia ini. Yang paling tinggi itu dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sudah menceritakan peristiwa, memerintahkan kita. Dalam Quran itu ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Al-Quran memerintahkan kita sholat, sholat kita supaya kita bisa hidup tertib. Al-Quran kita melarang kita berbuat zalim, mencuri, menganiaya, berbohong. Hukumnya dosa. Sanksi Al-Quran neraka. Petunjuknya apa? Oh, kalau mau sholat, masuk ke masjid harus berwudu, harus pakaian bersih, harus tutup aurat. Itu kan petunjuk. Hukum negara pun begitu juga. Ada petunjuk, ada larangan. Jadi hukum negara ini, hukum dunia ini sebetulnya semua mengadopsi dari Al-Quran. Kita seharusnya bangga dan bahagia karena kita umat Muhammad yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang yang melanggar, berarti dia tidak taat kepada Al-Quran. Kalau ada umat Muhammad yang masih berbuat zalim, berarti dia tidak taat kepada Al-Quran. Kalau hukum negara tadi saya sampaikan, hakim memvonis penjara sanksinya. Ya. Banyak hal yang terjadi itu hanya masalah sepele. Semua mau diserahkan, dilapor, ayo. Kadang-kadang fenomena sekarang di luar sedikit-sedikit, ayo kita lapor, tegak apa? Kita sampaikan, tuntut sampai ke penegak hukum. Padahal begitu repotnya hukum itu, tidak nyaman, ya. Maka hindari berurusan dengan hukum kalau hidup kita mau tenang. Hindari dari urusan ke rumah sakit kalau hidup kita mau tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ya, rumah sakit itu pun begitu. Kalau kita berusaha sama rumah sakit, kita sedih dan kecewa. Ya. Banyak juga nanti yang melaporkan sama polisi, malah praktek katanya. Kenapa? Ayah saya Pak, kayaknya salah suntik itu. Terlantar, 2 hari sudah tak diobatin. Cuma ditengok-tengok saya sama dokter. Caranya bagaimana? Kita jaga kesehatan. Insya Allah hidup kita tenang. Bicara kesehatan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hari ini sampai detik ini kita masih dapat ujian dari Allah. Kami tadi bagi-bagi masker, ya. Tujuannya apa? Adalah untuk ikhtiar kita kepada Allah. Corona itu antara ada dan tiada katanya, tapi faktanya ada. Sampai hari ini masih ada. Warga kita di Kota Tanjung Balai seminggu yang lalu menghadap Allah, tapi memang yang bersangkutan pulang beribadah selalu di Medan dan tinggalnya di Medan. Positif. Walaupun secara umum sudah menurun.
Ikhtiar kita, Bapak Ibu jemaah rahimahullah, sekarang negara memerintahkan kita untuk vaksin, dan sekarang anak sekolah. Dan mohon informasikan itu tidak ada dampaknya ya, tidak ada dampaknya kepada anak-anak kita. Dampaknya adalah baik, memberikan pencegahan. Jadi kemarin ada dampaknya, wah anaknya jadi domam, ada gini. Domam itu memang kadang-kadang ketika subuhnya, tapi dari sekian ribu orang paling 1-2, tidak ada membahayakan. Karena apa? Kami dapat informasi dari seluruh kepala sekolah, ya, tak dikasih izin sama orang tuanya. Jadi mohon kita lebih bijaksana untuk menjaga kesehatan ini dan sampaikanlah kepada siapapun mungkin yang belum, dan kita terus melaksanakan vaksin massal ini tiap hari di Puskesmas, di Polres. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti, sekarang dia namanya pandemi, supaya 2022 nanti menjadi endemi. Kalau endemi nanti macam batuk biasa saja. Masalah vaksin ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ayahanda, ibunda, tuan-tuan guru yang pernah melaksanakan haji, ya, sejak tahun 80-an dulu, Arab Saudi itu diserang oleh namanya wabah, macam-macam wabahnya, ada batuk, demam, panas tinggi, sehingga diteliti kenapa penyakit ini banyak menular, sehingga negara Arab waktu itu menemukan juga namanya vaksin magnetis, sehingga siapapun sampai hari ini berangkat haji suntik dulu. Kalau tidak ada menyatakan suntik vaksin magnetisnya itu tidak bisa masuk ke sana, dan mereka sudah duluan. Nah sekarang sudah mendunia, namanya berubah jadi COVID, Corona. Jadi harapannya Bapak Ibu jemaah rahimahullah, nanti kita bisa nyampaikan sama saudara kita, tetangga kita, anak kita yang belum bervaksin, ayo silakan kita sama-sama vaksin. Ini yang saya sampaikan, informasi yang sampaikan. Saya mohon maaf mungkin untuk kata kalimat yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.